Jadi bentuk syukur sepertiga malam, ya, yang pertama sepertiga malam, yang kedua sepertiga malam, yang terakhir. Ini adalah berzikir pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salah satu aswatil yuhibbu Allahu Ta'ala sautuddai wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 suara yang dicintai oleh Allah. Apa 3 suara itu? Wasaut, yaitu satu adalah suara kokok ayam ketika di pagi hari sebelum waktu fajar, di waktu sahur. Itu suara kokok ayam di waktu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah ketika waktu pagi itu mendengar suara kokok ayam. Kenapa? Karena ayam itu tidak akan berkokok kecuali dia melihat malaikat. Di waktu sahur. Makanya nek ana pitik berkokok, ayam berkokok di pagi hari, pitik edan ya mene wis nangekno wong. Kadang malam-malam ya. Malam-malam ya kita anggap wah iku pitik iki ra tepak dol ya sesuk. Beleh wae edan ya mene kok berbagi orang. Dengan gitu kita. Itu adalah kokoknya karena dia melihat malaikat. Dia berzikir. Yang kedua adalah apa? Suara yang dicintai oleh Allah. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu suara orang yang membaca Al-Qur'an. Kita ingin dicintai oleh Allah mudah. Kita ditinggalkan oleh Rasulullah pedoman hidup yang menjadi mukjizat beliau sampai kiamat dan sampai menjadi syafaat nanti di yaumil akhirat, yaumil akhir. Ini adalah Al-Qur'an, kalamullah. Nah, di sini setiap orang yang membaca Al-Qur'an, melanggengkan membaca Al-Qur'an, istiqomah dalam ini. Enggak sampean kok macane Al-Qur'an cuma waya poso tok. Enggak, ya, mau enggak poso ya seminggu sekali. Eling. Kadang seminggu sekali hari Jumat waya yasinan. Hanya baca Yasin. Yang dimaksud tidak melanggengkan membaca Al-Qur'an. Istiqomah. Ya. Kenapa? Ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, suara yang dicintai oleh Allah. Yang kedua ini adalah membaca suara orang membaca Al-Qur'an. Mbah ngerti maknane mbah gak. Loh, ini Islam itu murahnya Allah. Mengerti maknanya, ditadaburi, pahalanya berlipat. Bisa membaca aja ya berlipat. Bahkan yang tidak bisa membaca, yang dia bisa membaca hanya terbata-bata, diberi pahala lebih. Tingkat kesulitan dia membaca mendapat pahala. Bacaannya, niat dia dapat banyak pahalanya. Jadi yang dimaksud di sini tapi adalah mereka yang istiqomah. Makanya agar tergolong orang-orang yang ahli Quran, maka kita istiqomah membaca Quran walaupun hanya 1 ayat. Bangun di tengah malam membaca Al-Quran, bangun sepertiga malam membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Loh, ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya, orang baca Al-Quran. Yang ketiga apa? Wasaul mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang selalu memohon ampunan, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya di waktu sahur. Ini suara yang dicintai oleh Allah di waktu sahur. Itu malam terakhir sebelum fajar, sebelum adzan. Gitu. Itu adalah suara yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah suara orang yang memohon ampunan, ya, beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya, kesalahannya, kehilafannya yang dilakukan selama hidupnya. Dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena dengan mengingat dosa-dosa, mengingat kesalahan
kesalahannya di waktu sahur. Ini adalah suara yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ketika ada orang seperti itu. Ya, ternyata ya sebetulnya mudah. Ya, untuk menggapai cintanya Allah itu sebetulnya mudah, tapi berat pelaksanaannya. Gitulah. Ya sebenarnya mudah. Ya, kita tinggal baca Quran. Pagi sebelum subuh kita sudah bangun, sebelum subuh sebelum ada tarhim, itu sudah bisa bangun sholat tahajud, baca habis itu baca Quran, celok. Nah itu sudah luar biasa. Itu maka tanda-tanda orang baik itu seperti itu. Ya, bisa dia bagaimana dengan sholat malamnya. Terus di sini juga beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya semoga rahmat Allah Ta'ala selalu tercurah kepadanya. Ya. Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, sesungguhnya Allah Tabarakallahu Ta'ala menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur yang membawa zikir. Angin di waktu sahur yang membawa zikir. Ya. Dan istighfar pada Allah yang maha perkasa. Jadi Allah dan angin di waktu pagi, waktu sahur itu dah angin-angin untuk berzikir dan beristighfar bagi orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah. Ya. Dan beliau juga berkata, pada permulaan waktu malam pertama, pada permulaan waktu malam terdengar panggilan dari bawah arsy. Ya, arsy itu istana Allah yang dimana di bawahnya itu para malaikat. Ya. Dari bawah arsy ada panggilan di sana. Wahai ingatlah wahai para ahli ibadah, wahai para ahli ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, hendaklah kalian bangun. Ya, ada panggilan dari sana untuk orang-orang ahli ibadah, hendaklah kalian bangun. Lalu mereka orang ahli ibadah itu bangun dan melakukan sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Mereka terus melakukan sholat sampai fajar. Ya. Dia melakukan sholat sampai waktu pertama dari sepertiga malam, sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian di pertengahan terdengar panggilan lagi. Ya, di pertengahan malam terdengar panggilan. Ingatlah wahai orang yang tunduk, wong sing tunduk ahli ibadah patuh, hendaklah kalian bangun. Diseru. Lalu wong sing ahli ibadah itu dia bangun. Ya, dari situ diseru, maka dia melakukan ibadah ketaatan sampai waktu sahur. Kemudian ketika masuk waktu sahur terdengar panggilan, ingatlah wahai orang yang memohon ampunan, orang-orang yang berdosa memohon ampunan, hendaklah kalian bangun. Lalu mereka bangun dan beristighfar memohon ampun. Tiga waktu itu ada panggilan dari bawah arsy oleh malaikat. Orang-orang yang ahli ibadah bangun untuk ibadah, orang-orang yang ahli zikir bangun untuk zikir, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dari dosa bangun waktu itu. Ya, mereka bangun beristighfar memohon ampun pada Allah sampai fajar. Ya, sampai azan. Ya, lalu mereka bangun beristighfar. Dan ketika fajar telah tiba, telah terdengar panggilan, telah tiba, maka terdengar panggilan lagi. Ingatlah wahai orang yang lalai, hendaklah kalian bangun. Jadi orang yang bangunnya ketika sudah masuk waktu subuh. Ya, kayak Mas Teguh ini biasa lagi nih, jam 5 apa jam 6 itu masuk di sini kategorinya orang yang lalai. Ya. Lalai dari apa? Kamu lalai dari pengabdianmu kepada Allah. Waktumu hanya habis untuk tidur. Ya, sehingga di waktu senang, di waktu ketenangan itu waktu banyak orang tidur dan sebagainya, kita tetap terlelap dalam tidur. Tidurnya juga diniati ibadah berarti. Karena tidur yang niatkan ibadah untuk mengistirahatkan tubuh kita, sehingga ketika menjelang fajar kita bisa bangun sehat. Nah, kan gitu, iso ngibadah juga tenang. Nah, itu tergolong orang yang lalai. Ya, lalai dari tadi bangun ya. Orang, hendaklah kalian bangun. Lalu mereka bangun dari kasur tempat tidurnya seperti mayat yang dibangkitkan dari kuburnya.
mereka kaget yang dibangkitkan dari kubur wes dengan bermacam-macam. Ya. Jadi orang yang bangunnya kesiangan, ya itu termasuk orang yang lalai. Jadi kalau bisa itu waktu sahur itu sudah bangun. Ya, sudah itu lakukan sholat. Ya, sholat tahajud. Walaupun sholat ini hanya sebentar, agar kita tergolong sebagai hamba Allah yang ahli tahajud, tergolong pada orang-orang yang ahli tahajud, kita ngikut. Wis gampangane ben katut ning gone golongane wong-wong soleh sing ahli tahajud. Walaupun hanya sebentar. Wis mari tahajud balik turu malih kemulan sarong. Wis katut ya, gampangane gitu ya. Balik lagi kalau lanjut. Balik lagi kalau lanjut sholat subuh. Maka sholat subuh itu pun kata Rasulullah juga termasuk sholat malam. Ya, termasuk sholat seperti dari malam. Ini yang penting. Jadi untuk besok istighfar ada Allah menyediakan waktu tersendiri bagi orang-orang untuk memohon ampun, karena manusia itu bagaimanapun dia baiknya, sebaik apapun manusia itu pasti punya kesalahan. Dan kita ini kesalahan kita pasti banyak. Nah, maka Allah sediakan waktu bagi hamba-hambanya untuk memintakan ampun, di mana itu notabene nanti yang waktu yang mudah diterima oleh Allah, karena itu adalah suaranya dicintai oleh Allah, yaitu di sepertiga malam yang terakhir di waktu sahur.